Oke, kembali lagi bersama di channel Jurnal Horor. Ya, kali ini bersama saya Heru lagi, dan kembali lagi seperti biasa channel horor akan menyajikan atau menghadirkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Dan di sebelah saya sudah ada, halo Mas, halo, dengan Demo, Mas Demo. Nama saya Demo, bukan nama Mas. Nama Demo ya. Merakyat, merakyat gitu ya. Oke. Dan katanya Mas Demo ini punya pengalaman yang apa? Boleh di-spill dikit, ada pengalaman apa? Saya pernah lintas alam. Kamu pernah di mana? Bukan astral projection juga. Bukan. Jadi pernah dengar truk yang nyasar ke hutan. Truk yang biasa. Oh, sering. Mungkin juga pusing. Terus dulu. Nah iya, hampir sama kayak gitu. Cuman saya jalannya jadi persingkat. Oke, tahan dulu ya buat Mas Demo, dan juga buat penonton channel Jurnal Horor, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini, dan kita kembali lagi setelah bumper ya. Oke, Mas Demo, gimana? Boleh diceritain dulu sebelum kita akan ceritanya keseharian basicnya apa? Mas Demo ini juga iya kayak itu. Tapi kenapa tertarik dengan hal-hal apa tuh mistis atau karena gitu? Tertarik kan? Iya sih. Ya gimana mas? Soalnya tempat jualan, tempat dagang itu bersebelahan langsung sama bangunan terbuka. Ya. Jadi ya awalnya sih bodo amat, cuman setelah sini kok penasaran, kok kepo, sepertinya menarik gitu ya kan. Awalnya juga bodo amat, akan urus wes dunia ini kan. Awalnya mikirnya gitu kan, setelah makin kesini Awal mulanya itu kapan ya? Apakah sejak kecil sudah tertarik? Mungkin baru-baru ini? mungkin SMP mulai ya mulai cari info sedikit-sedikit. Awal mulanya ngapain itu? Kalau boleh tahu? Mulanya itu cuma baca buku, baca kayak cerita horor, cerita horor itu menarik, Muncul gitu ya, rasa penasaran gitu. apa aja cerita sebelumnya kan banyak kayak gitu ya kan. Nah itu kan kemarin saya cuma penasaran, terus setelah SMA lama terus nextnya kok ada lagi rasa penasarannya. Semakin apa ya, semakin kayak tertantang atau tergali gitu enggak sih? Iya. Jadi langsung penasarannya tambah ya. Awalnya bodo amat. Awalnya kan dari SMP kan tertarik, terus udah dapat arahan dari orang tua, dan dapat pengarahan secara langsung. Gambarnya gurunya gitu Nah, ya. garis besarnya kayak gitu. Terus lulus SM, lulus MTS itu udah amat. Dapat tahu dunianya di wes gak urus wes. Oke. Nah, terus setelah kelas 2 MTS, kelas 2 SMA, kelas 2 SMA itu setelah ngalamin itu dipersingkat banyak kota. Oh, itu udah masuk di tadi, masuk lintas apa tadi, lintas dunia atau apa tadi? Iya bisa dibilang lintas dunia, soalnya nyebrangin dunia mereka masuk lagi ke dunia manusia. Oh, itu di pas kelas SMA itu? Iya, SMA kelas 2 dan kelas 3. Soalnya banyak sih. Di dulu tuh SMP itu juga seneng jualan, bukan nggak terlalu seneng. Jadi setelah kelas 2 MTS itu kayak gak tertarik, kelas 3 udah amat, kelas 1 dan satu SMA udah amat, kelas 2 berangin itu ya kan Kembali itu mereka mendalami lagi atau enggak? Itu apa karena ketidaksengajaan? ketidaksengajaan. Jadi itu setelah itu kok masuk iya sih, dari awal jam Google itu ya kan saya pakai Google Maps perjalanan awalnya itu 6 jam saya berangkat jam
jam 7 udah sampai lokasi. Benar-benar kemana dulu? Pati Jawa Tengah. Normal, saya kemarin jam normal itu kecepatan 60-70 lebih, bahkan sampai 90-an. Di jalur jalan raya itu 90-an, itu 5 jam. Ya sekarang berangkat jam setengah 4, dulu setengah 4, jam setengah 7 itu udah di lokasi. Kalau Rogo, saya sampai lokasi tuh ya jam ternyata kayak ya setengah ini ya shock, bingung, kaget. Saya berangkat dengan prepare itu jam 3, prepare jam 3, terus jam setengah 4 itu berangkat. Pikir saya kan nanti sebenarnya di jalan di jual kan. Ternyata setelah itu lama muter-muter di Magetan itu sempat nyasar juga. Iya. Jadi jam setengah 4, jam 4 itu harusnya udah nyampe. Aku lepas Magetan ini jam 4 masih di Magetan. Harus pulang dulu 15 menit, setengah jam lah kurang lebih, nggak sampai 20 menitan. Terus di situ lanjut jam 5, jam setengah 5 mungkin ya. Setengah 5 itu udah masuk Ngawi. Ya jam 5, pas jam 5 itu sampai Angkota. Oke, itu saya kejar jam tayang. Jadi ngebut terus gak ngurus wes sampai itu apa di pasar itu yakin orang aku. Karena buten. Oh, Jangan iya. Nah itu sampai itu lepas Ngawi jam ya banyak dong orang yang mulai aktivitas ya kan, jam 5 lebih lah, nggak lupa. Ya, lepas Ngawi terus saya ngikutin Google, kok ngiri, padahal ngiri itu masuk hutan. Jadi aku mulai di situ udah gak ngemas, cuman setelah tak itu kok iso semuanya cepet ya. Harusnya kan habis Ngawi terus Sragen, harusnya lewat Sragen sih. Harusnya. Oh berarti habis Ngawi itu langsung sampai Pati gitu? Iya langsung Kayen kalau nggak salah, Grobogan Kayen. Jadi motor yang harusnya lewat Sragen, lewat lupa arah Pati itu harusnya, seingatku itu yang kemarin yang aku jam ngalet itu jam berangkat sore itu enggak, itu 5 jam kan yang awal itu melewati Sragen, harusnya melewati Sragen. Cuman ini kok bisa segini seperti itu. Jadi itu aku cuma ingat aku cuma masuk di nah habis itu diarahin Google Maps. Sekarang nanti di jalan itu kayak orang setengah sadar. Jadi kayak Itu ya? kayak orang nganter ini nyetir kayak. Oh jadi masnya nggak ngerasain apa-apa gitu? Enggak. Ngikutin map? Ya udah ngikutin fokusnya kita cuma di jalan yang agak rusak sama di map. Di situ ngikutin terus kan. Setelah kurang lebih 15 menit saya masuk di perkampungan. Otomatis jam 5 lebih dong. Iya. Antara setengah 6 sampai jam 6 kan. Oh berarti itu perjalanan setelah Ngawi tadi ya? Iya setelah lepas Ngawi Oh. itu masuk di perkampungan mas. Perkampungan itu kan Kamu apa? Gak tahu. nggak tahu orang Tempo dulu banget apa. Jadi pernah aku, Bisa digambarin nggak kampungnya itu kayak apa? jadi kampungnya itu kan biasa umumnya kalau di sini kan ada gapura. Itu enggak pakai gapura, enggak pakai gapura, enggak ada batas, enggak ada, pokoknya ya udah kayak kumpulan rumah gitu tuh. Langsung masuk ke kampungnya. Iya. Nah terus itu masuk ya kan, so main kok kuno banget di sini ya. Jadi rumah itu masih joglo mas, rumah joglo mayoritas dari kayu.
Dan motor-motor itu pun pagar-pagar itu udah kayak mungkin kalau di era 2018 itu rumah kalau tak bandingin sama rumah aku yang ada di Jakarta itu nggak se ekstrim itu. Itu masih masih untuk masih pakai kayu. Iya kayak pagar itu pagar bambu itu loh Mas. Terus banyak tanaman-tanaman sing kayak menurutku sing di masyarakat modern itu wes Nggak mungkin nggak ada dijual. Cuman di situ masih ada dan masih ada kentongannya tiap rumah. Jadi habis itu kan aku masuk, habis itu ketemu orang ibu-ibu nyapu. Nah nyapu itu outfitnya itu pakai tradisional Jawa yang cewek Apa sih? kebaya, Kebaya nggak sih? Kebaya atau kebaya yang nah kembali gini ya. Terus pakai jarik sapu-sapu. Cuman tatapannya kosong kayak gitu. Yo kayak aku lewat ya, misalnya kayak orang pandangan kok siapa sih menungso iki sih kayak seolah-olah kita menjaga tatapan cici. Aku terus aku lihat speedometer apa sih? Gue aku terus lihat speedometer Mas. Speedometer bensin itu menunjukin DE mepet kan. Aku sangat iya hampir. Aku otomatis ngobrol lah. Cari bensin B ya. Oh, ini kamu berdua Mas. jaga. Goncengan orang dua-duanya nggak ada yang nggak kalau ini tadi masuk di ini masyarakat sebenarnya tuh nggak. Jadi kalau di web itu nggak ada nama itu. Di situ kan saya bensin. Jadi aku ngisi terkali dua dengan rata rame rata bur lebih itu ada bensin kuning. Ada yang jual tuh di situ. Kamu itu? Iya, harusnya kalau 2018 itu kan udah naik sulit kan. Aku aku dulu di Sukoharjo terus di situ itu udah mangkal. Nggak maksudku di kampung yang kayak zaman dulu tadi kan ada yang jual bensin berarti. Ada. Cuman aku nggak ngaku ya Pak. Itu setelah agak jauh loh Mas. Jadi kurang lebih perjalanan mulai masuk kampung sampai saya harus cari bensin ini kurang lebih 20 menitan. Oh, berarti udah jauh dari yang tadi ya? Iya. Dari yang kuno banget tadi udah jauh. Terus ketemu aku itu tadi bensin. Ini yang ini gitu Mas. Terus habis itu yang hari itu tak isiin habis 2 botol sama kayak gitu Mas. Masyarakatnya menurutku nih dibanding jalan itu sing udah banyak motor injeksi udah banyak motor sing baru ya kan itu Yamaha F1Z itu masih kayak gitu. Terus GS itu masih kayak baru Suzuki ya yang Suzuki yang kalau motor hijau. Oke. Nah, itu aku nongol juga ada kalau itu yang sebelah itu Suzuki yang biasa buat karya di gula. Oh, oke. Apa itu? Kalau motor-motor tua itu Alfa, terus Tokun Kebo gitu. Itu lebih tua lagi. Oh, lebih tua lagi. Oke. Yang masih 2 tak itu. Oke. Itu masih kelihatan kayak baru. Itu lewat situ kan habis itu bensin kan. Itu ya kayak gitu kan. Cuek. Ngototin terus. Kayak nggak ramah gitu mungkin. Nggak ramah sama sekali. Cuma kan aku kemarin bilangin sosoknya nih di waktu ini cukup
aku beli ono ininya ini kan ada toh. Oke. Nah kalau jin itu katanya nggak ada, cuma saya belum berani. Apa tadi namanya? Rasakan ingus. Oke, saya kan baru tahu ya. Setan unggal. Nah iya kan, biasanya kan ngumpul di tengah situ. Oke. Betul. Nah kemarin ada yang nyaranin gitu. Terus setelah itu maksudnya jam 6 mungkin ada orang aktivitas. Cuman agak sepi mas ya kampung itu tadi, nggak itu banyak orang. Jam 6 pagi tuh. Terus Itu masih belum tahu ya desanya apa gitu. pas dari situ ya kan, pas dari itu kurang lebih itu saya udah sampai di Ini udah jelas berarti kalau start. udah lepas, udah sampai jalan raya. Di situ Pak ngomong lu enggak ya Pak itu siapa? sama aku kan itu berdua sama bapak toh. Oh, naik motornya berdua. Iya, motor boncengan sampai bapak. Terus ngomong lu enggak sih, ya wes cari makan dulu. Cari makan itu harus enggak diajak, sebetulnya makan selesai langsung bayar pulang langsung. Nah, gitu. Karena kan tujuannya ke rumah mbah yang ada di Pati. Terus dari itu habis sampai depan rumah, aku lihat jam mas. Rumah mbakku. Oh, udah sampai rumahnya mbak. Udah sampai. Paling 20 menitan udah sampai. Soalnya kain udah deket. Pasar kain. Jam setengah 7. Ya lebih lah, soalnya kan harus kepotong makan tadi, cuman makannya kan nggak tahu. Setelah tak lihat jam, mereka sampai yakin bahwa ini jam ini masih benar juga. Oh, jadi bener gitu. Jamnya benar. Sampai lihat jam dinding kan. Ambil HP. Aduh, emang lihat nanti siapa? Ya ini kan gunung-gunung kita kok sih. Mungkin semua. Cuman kok ini kok ya, ini dia berangkat nonton dia udah mulu harus jenisnya apa-apa tapi kok dia di posisi sampai ini jadi bener loh sih jadi apa jadi itu oh iya jam 7 itu aku udah jam 7 udah pas sepatu pas kayak udah cuman aku berani ngomong ya itu tadi berani ngomong deh iya itu tadi setelah lepas itu. Kalau biasanya berapa jam sih? Kalau dari Ponorogo ke Pati gitu. Kalau biasanya kan nggak cuma sekali itu dong. Iya. Sebelumnya saya 5 jam sampai 6 jam. Itu lewat itu kelas bukan mau Banyuwangi toh. Ini timnya gimana sih? Aku lupa soalnya. Soalnya harus di ya. Iya, itu jam 8. Jadi aku dari Pati ke Ponorogo. Itu 5 jam sampai 6 jam. Coba Jam hitungnya jam 4, jam 7 sampai berapa jam? 4, 5, 6. 4 jam itu udah belum kepotong sama istirahat makan. Terus jadi kau benar-benar pikir ya kalau weekend itu berangkat jam setengah 4 sampai sana jam 1. cepet ya? Biasanya 8 jam kan ya? Iya, antara 8 sampai. Kalau cepat mas, kemarin aku sempat emang kejar target dari Pati ke Ponorogo. Itu tidak lewat Pantura saya, ya Google Map juga. Itu paling cepat. Kecepatan itu antara 80 sampai 90. Jadi motor itu aku kejar itu 5 jam. Ketika dia pakai benar ya 4 jam. Itu soalnya gini pak, ini aku lihat apa? Ini posisi motor cuma kecepatan mentok
itu di 60. Oke. Iya, Dengan pegunungan kecepatan 60, soalnya kan medannya kita nggak tahu naik turun. habis itu terus gimana dong? Pasti yang ngerasain nggak cuma kamu aja dong, bapaknya sama adik kecil. Ya bapaknya juga ya cuma ya gak ngerti lah wong, ya aku minta bonceng doang kok. Soalnya kan awalnya berangkat itu bapak yang nyetir, terus sampai Magetan itu katanya capek, terus gantiin, lanjut sampai sana saya. Cuman terus di situ kok habis tapi pikir aku cuma kok bisa gitu loh. Dan yang kemarin kan ada habis itu mas, setelah itu ada kasus truk kontainer semen yang Gimana? juga nyasar di alas. Oh, gimana? Ya itu kayak katanya bloro gitu. Ada saya itu ada habis itu di bloro ya dek, ini alas jadi gitu. Maksudnya sama mungkin ya, yang jenengan alami itu mungkin, tapi jenengan nggak sampai disesatkan itu mungkin. Enggak iso ya kayaknya saya aku enggak loh langsung. Cuman saya emang jadi setiap kayak ketemu orang ngaret tadi itu saya saya urusin siapa, terus ketemu ibu-ibu juga ibu-ibu pas ketemu di awal juga awal sih tengah itu aku ketemu sahabat juga. Tapi habis itu masih mikirnya positif loh itu, dan pikiran yang tidak gitu. Ini udah ya ini udah ya apa ya, nggak logika ini. Iya aku mikir kalau ini harus ditelusuri ini. Terus setelah itu kan aku mikir mau ditelusuri mau tak cari tahu, tak tanyain deh berapa orang. Sering mas Ya, jadi biasanya nggak cuma satu itu, ya sering mas itu ngomong juga ya kalau lewat situ ya itu, tapi lebih itu enak atau enggak ya, itu penting loh. kalau menurut aku enak mas. Enak ya, Cuman kalau penting loh. menurut orang yang takut itu mungkin gak enak Ya. soalnya ada ikut campurnya makhluk beda atau gitu. Habis itu pernah lihat lagi atau takut atau masih masih Ya tetap ya? soalnya pengen nyoba lagi. Oh, pengen nyoba lagi, pengen merasakan, siapa tahu disesatkan gitu kan ya. Ya siapa tahu sampai awal sampai itu kan lumayan, jadi itu kayaknya apa ya, healing. Iya kan, bisa kembali kalau enggak gimana. Nah repotnya di situ. Nah itu dia. Ini mas juga aku suatu waktu itu muring kan. Apa ini tuh di lintas dimensi lagi? Enggak, cuman ini hampir sama kan. Hampir sama, oke. Lewat tengah hutan juga, cuman lebih lama. Lebih lama. Oke. Ini malah sebaliknya. Iya, cuman ini antara Nganjuk ke Cuma itu ya berapa jam? nggak tahu, saya jarang. Ya, jarang. Mungkin menurut sampai satu atau dua ya, Iya. 1 atau 2 jam soalnya dekat. Terakhir jalurnya halus. Ini kapan? Ini kapan? Tahun 2000 Oke. gitu. Tapi emang jalannya muter apa gimana? Cuman waktu saya eh, di tengah hutan, dan itu udah banyak alasan sebut pertama Mulai dari awal dulu ya. Mulai. Aku langsung jaga. iya langsung ini soalnya awalnya kan ya aku takut ada apa-apa deh jalur sana. Ya, aku akhirnya ambil jalur alternatif kalau malam kan kita ke hutan. Nah pertama kali terus gak ngerti
nggak tahu arah, yang penting udah gas aja. Jadi setelah itu lewat hutan, lewat beberapa kota, awal nggak janggal, biasa aja, habis kayak kayak jalan aku itu cepet. Terus setelah apa, itu melewati dulu kan, aku nyampe di hutan hutan jadi itu udah Banyak apa ini kok banyak loh. kayak api berterbangan. Ini kayak Banaspati mungkin Banaspati ya, Nah, Banaspati. berat. Jadi setiap kali kan saya setengah kan kalau lihat jalan terus kan nggak fokus ke jalan lagi. Aduh, udah. Habis itu mas, setelah 2 kali ya kan, terus fokus ke jalan, wes tidak berani macam-macam. Di Jawa kan harusnya tidak ada atau macam Macam putih. Oh, macam putih. Itu macam putihnya ngapain? saya mas. Kerja. Aku sendiri ya kan pas itu udah putar sampai perkampungan tuh keramat. Mungkin aku ngantuk pesan ke kawannya. Macam putihnya tadi gimana? Dia cerita habis keramat kan udah jam. Masuk hutan kurang lebih 5 kiloan masuk hutan. Itu kayak jadi kan daun kering. Kalau ada hewan yang jalan di luar otomatis motor digeber 4, awalnya itu 40 kilo. Santai kan. Dari jauh aku ngeblend temanku cepet ngomong cerita. Oke. Tapi ya biasanya kayak gitulah orang panik ya kan. Pasti. Bisa gitu ya. Akhirnya 3 sama temanku saya nyampe mas di samping Itu jelas banget ya. Kamu aja teman-temannya juga lihat. temanku udah fokus di jalan. Tahunya kan ngiranya apa kan di tengah hutan loh kan. Aku kan nggak bilang yang ngejarinya apa, jadi aku jadi gitu ternyata dia sambil aku terbelalak lihat setelah itu izin mau habis ternyata belum kan kok belum sampai jauh-jauh banget masuk. Jadi aku cuma berputar gambarnya selama 2 jam. Iya. Berarti macamnya tadi kemana? Hilang itu aja. Iya, langsung kurang tak liatin nih. Aku kaget, kan kaget itu macam lorong. Iya. Itu di situ banyak belum habis kan hutan. Masih di hutan ya? Iya masih bisa. Terus ada lagi kan Banaspati, cuma warnanya hijau. Nggak tahu itu apa. Asik. Soalnya gini loh, nggak semua orang itu mendapat kesempatan buat ngalamin hal yang mistis. Termasuk saya gini kan ngalamin dipercepat, diperlambat, terus sampai ngalamin tidak aktif kan gitu kan. Berarti orang pilihan sih. Tapi kan asik ini saya limited edition ini loh. Jadi saya ngatasin aku saya gitu ya. Daripada kita mentalnya down, jadi kita update. Kemarin kalau pikirnya udah terus sesat. Balik lagi tadi gimana? Ceritanya tadi masih di hutan kan? Masih di hutan ini udah selebar itu hijau aja. Baju itu Hijau. Setelah itu wes saya masuk ke kampungan, saya tanya, Mas, menurut saya udah lama ini kalau arah ke Madiun, wah sampai tinggal lurus mas ke tidur.
kan biasanya sekali kayak itu ya dia karena dari sini dia aja jam kayaknya itu nanti sampai ada macan putih yang ngejar ya ternyata udah jam 8. Kalau biasanya kan sore kan nggak berani loh. Ya biasanya kan sore nggak jarang lapar kan. Meskipun dia diterapkan. Oh, macannya tadi ya? Iya. Oke. Nah, terus habis itu bis saya tanya itu tadi saya keluar ternyata cuma selisih kurang lebih sampai 5 menit. Aku masuk sama aku keluar tadi itu kalau dia jalan utama itu nggak sampai 5 kilo masuk ke hutan tadi jadi awal cerita masuk ke hutan ya kan Nggak sampai 5 kilo? nggak sampai 5 kilo kalau via jalur kota. Buang bensin segini banyak jadi mulai dari strap satu strap di bawah full sampai oke muter-muter gitu doang. Jadi akhirnya ini kan sepatu kiri gue ini salah tanya nek bikin mati bareng gak habis itu wes kena ngantuk parah kan saya berjengan ya kan saya di tengah juga berjengan ini kena ngantuk parah di jalan tapi masih gak ngerti deh masih iya masih nekat saya sebenarnya ya aku tahu bahaya ya cuma kalau dikejar jam kerja terus habis itu ya masuk deh tapi masih kayaknya masih ada alasan aja gitu itu saya ngeber kita apa jam aku ini pedaku aku yang ngerti stylenya kayak gitu ya kan tak keber tuh soalnya kan jamnya udah kepotong banyak jam saya harusnya sampai 2 jam itu bisa sampai 3 jam 4 jam ya muter-muter pulang Lama ya? lama mas aku sampai rumah subuh ya sih harusnya 2 jam nyampe saya sampai rumah subuh jadi itu jam 3 aku lepas dari situ dari hutan itu ya kan saya cari ras-rasan gue itu lagi gitu kayak ras-rasan gue terus gak wis astirin gue ini awal mantap saya astirin aja wis astir saya jalan ya kan ternyata saya juga kena ngantuk mas setelah jalan kurang lebih 2 atau 3 kilo ngantuk itu yang sangat dulu gak tahu emang itu wujud kan itu ceritanya mudik kan di itu ada sepeda motor surat bapak ibu anaknya 3 di depan 1 di belakangnya ibu 2 digendong lagi 1 berarti berapa tuh kucing 5 ya 5 6 kan 6 sama anaknya yang digendong tadi itu aku liatin ya kan sekalian gitu kan aku ngerem dada mas ditampar sama temanku aku ngerem dada itu tadi aku setelah ngerem dada aku lihat terus si keluarga bapak itu siapa hari ini tadi kemana Kucing tadi kali? iya ibu bapak anak 4 iya Oh ya, terus habis itu habis ditampar mulai lagi jalan lagi terus habis itu aku lihat apa kayak pohon tumbang iya keren dada lagi kena tampar lagi aku padahal nggak ada waktu bang. jadi itu sebenarnya kalau orang-orang itu katanya mungkin mereka lebih itu kan Mungkin deh harus kasih gitu. nah
Dan itu dia ya untuk Mas Demol tentang pengalaman lintas apa ya, lintas dimensi, lintas dunia gitu ya. Mungkin buat penonton jurnal horor ada yang pernah ngalami kayak Mas Demol ya, Mas Rama Demol. Ya. Namanya bagus Rama lah yang dipanggil di Demol ya. Asli demo. Rama kan orangnya gagah, bagus, putih ya kan. Kalau itu sesuai fakta. Oh gitu ya, menyesuaikan gitu. Oke, enggak mau masuk ya. Oke, dan terima kasih Mas Demol sudah berbagi ceritanya dan juga untuk teman-teman jurnal horor yang punya cerita, kalau pengen cerita ya di apa ya diceritain di sini silahkan aja kayak Mas Demol ya. Dan silahkan kalau komen di kolom komentar nanti biar dibalasin sama si admin di belakang sana. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di jurnal horor next episode. Saya Hero. Saya demo. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di next video.